Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Maulidia Galuh dan Muhammad Yuda di aplikasi tutorial Civil 3D. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tutorial Civil 3D untuk catchment area. Jadi sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Civil 3D kan hanya kita gunakan pada pekerjaan jalan, perencanaan jalan. Tetapi ternyata Civil 3D bisa kita gunakan untuk pekerjaan keairan. Dalam hal ini salah satunya adalah drainase. Kenapa? Karena di Civil 3D ini ada kemampuan yang dapat digunakan, yaitu catchment area. Nah, catchment area sendiri adalah sebuah daerah tangkapan air. Jadi apabila kita ada peta topografi, maka kan pasti ada daerah yang dibatasi oleh wilayah-wilayah yang tinggi. Nah, itulah yang catchment area itu dibatasi oleh wilayah-wilayah yang tinggi itu tadi, daerah tangkapan air hujan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah pertama, kita klik ini setting. Nah, kemudian di sini ada surface, kita klik tanda plusnya. Surface style, kita klik tanda plusnya juga. Kemudian surface style, kita klik kanan new. Kemudian kita klik catchment area. Nah, sesudah itu kita pilih water seal. 3D geometrinya tetap, point size-nya tetap, surface, surface water seal labelnya tetap water seal, legend tetap water seal, boundary ini tetap false. Kemudian yang boundary sama water seal true-nya kita ganti false. Kemudian diversion water seal-nya tetap masih false ya. Ini false juga, float area water seal, kemudian multi drain. Nah, ininya kita ganti false. Kemudian multi drain water seal kita ganti false. Sudah. Kemudian yaitu di display, kita klik display, water seal-nya kita nyalakan lampunya. Kemudian kita apply, oke. Kemudian setelah di setting selesai, kita pilih ke prospektor. Nah, di prospektor ini surface-nya kita klik kanan, surface catchment area-nya, surface yang sudah kita buat itu sudah kita siapkan, kita klik kanan, kita klik surface properties. Nah, maka akan muncul jendela surface properties seperti ini. Nah, surface style-nya kita pilih catchment area. Kemudian untuk analisisnya, analisis type-nya kita pilih water seal. Ininya kita pilih satu, kita centang, kita run analisis. Nah, terlihat bahwa kurang lebih nanti kita ada wilayah yang disebut boundary point, boundary segment, depression, dan multi drain. Nanti akan kita jelaskan satu-satu sambil jalan ya. Kemudian klik apply, pilih OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Jadi wilayah-wilayah yang diberi garis ini adalah batas-batas dari daerah tangkapan air di sini. Maka bila mana terjadi hujan, maka air-air yang ada di sini akan terkumpul di daerah sini. Sementara yang di sini itu di daerah sini. Nah, ini juga ada apa? Di sini juga ada tipenya, depression areanya ini 41.125,40 meter persegi. Ini luasan areanya, jadi sudah ada luasannya juga. Nah, setelah itu kita akan coba gunakan tools yang disebut itu flow path. Nah, caranya pertama ini klik flow path, kemudian water drop. Ini 2D polyline, ini kita ganti yes. Nah, yang ini tetap ya, kita nggak perlu merubah-rubah lagi. Kemudian kita
klik OK. Nah, flow path ini fungsinya apa? Jadi kita akan membuat kalau misalnya di suatu titik di sini ada sumber air atau ada air, dia akan mengalir kemana? Contoh, klik sembarang ya. Nah, alirannya ke sini. Dan jika dari sini, nah, maka dari sini akan turun ke sini, dari sini akan turun ke sini. Jadi berkumpulnya di sini. Kalau misalnya dari sini, nah, dari sini akan turun ke sini. Jadi di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah. Kalau misal dari sini, nah seperti itu. Nah, kan daerah tangkapan air ya. Jadi kalau hujan dari sini kemudian langsung ke yang sini. Kita coba lain. Ini ya untuk yang depression, untuk yang area yang depression. Kemudian, nah kalau dari sini ini ke sini, nah ini ke sini, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ini kita coba membuat pathnya di boundary segment. Nah, terus pertanyaannya loh, apa bedanya boundary segment sama depression? Nah, salah satunya yang akan saya tunjukkan. Jadi kalau depression, arah aliran tidak akan keluar dari catchment area. Tapi kalau boundary segment, alirannya pasti akan keluar ke segmen area. Kita coba lihat, lah ke sini. Kalau dari sini, lah ke sini. Coba, nah ini boundary segment juga ya. Loh, keluar ke luar area peta kontur kita. Ini penting sekali bagi kita yang ingin merencanakan drainase atau mungkin saluran irigasi juga bisa ya. Karena kan kontur itu sangat memengaruhi penggunaan saluran, mungkin butuh bangunan terjunan atau sebagainya. Nah, keluarkan ini. Kalau yang ini, nah seperti itu. Jadi kalau boundary segment itu keluar ke peta kontur. Nah, sementara itu untuk tipe satunya lagi yaitu multi drain. Nah, kalau multi drain bedanya apa? Kalau depression tadi dibatasi oleh catchment area, kemudian boundary segment arah aliran langsung biasanya mengarah ke luar peta kontur, maka multiple drain adalah dia tidak selalu berada di tepi peta kontur, tapi alirannya bisa keluar ke depression atau ke boundary segment. Jadi alirannya bisa keluar catchment areanya. Contoh, nah keluarkan. Kalau dari sini, loh keluar. Ini juga keluar. Nah bertemu di sini. Kalau misal kita klik di sini, nah setelah alirannya ke sini. Nah kalau yang dari sini, nah ini mengalir ke sini. Ini keluar ke sini. Ini yang di sini multi drain lah, dia akan keluar ke daerah depression seperti itu. Kalau misal sumber airnya di multi drain, lah kalau bisa ditentukan multi drain, depression dan boundary segment seperti ini ya, itu tergantung dari peta kontur kita masing-masing. Maka daripada itu sangat penting bahwa peta kontur kita itu harus betul-betul presisi. Nah, kali ini kita akan membuat tabel tentang catchment area ini, multi drain, depression, dan boundary segment. Caranya yaitu yang pertama, setelah kita klik ini, kita klik catchment areanya, kemudian setelah kita klik add legend, setelah add legend kita pilih water seal, kemudian kita pilih dinamik. Nah, letakkan di tempat yang kosong, kita klik. Nah, sudah muncul tabel dari catchment areanya. Kita jangan lupa di escape ya. Nah, di sini disebutkan tentang keterangannya. Jadi area ke-1 kan tadi ada nomor ID-nya ya, di sini juga ada nomor ID-nya. Misal kita lihat ID nomor 1 boundary point.
Nah, semisal ini nomor 1 boundary point, kita cari nomor 1 boundary point. Ini nomor boundary segment. Misal nomor 2 boundary segment ya. Nomor 2 boundary segment. Nah, ini tipe ID nomor 2 boundary segment ada 130 11,25. Di sini disebutkan boundary segmentnya 130 11,25 square meter, seperti itu. Description-nya description 2. Jadi ini tabel water silt ini seperti kayak rekapannya gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sesudah ini kita akan membuat grup catchment area. Nah, caranya di toolspace ini, kalau rekan-rekan belum ada toolspace-nya, klik aja menu toolspace di home, kemudian kita gunakan catchment area. Nah, kita cari, nah ini catchment area. Nah, catchment area kita belum membuat ya, karena belum ada tanda plus-nya. Jadi kita klik kanan, created catchment group. Kemudian namanya kita ganti menjadi, nah kita ganti ini menjadi catchment area 1. Misal seperti itu, latihan, kita klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Kita klik catchment area satunya, klik kanan, create catchment from surface. Kemudian kita arahkan ke salah satu catchment area, misal depression ini. Kita klik. Nah, akan muncul created catchment from surface. Nah, catchment style-nya kita pilih. Nah, kemudian setelah muncul jendela ini, kita klik display, kita rubah ya. Ini misal menjadi warna biru. Oke. Kemudian ini kita ganti warna hijau, coba. Oke. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu run off koefisiennya kita ambil jadi 0,55. Kemudian flow segment label style-nya kita rubah. Kita klik ini, tunggu sebentar. Nah, akan muncul jendela label style composer. Kemudian di text contents ini kita klik tanda titik 3. Kemudian ini propertinya kita ganti menjadi flow segment slope. Kemudian kita arahkan ke kanan, sudah. Kemudian kita oke, kita apply, oke. Flow path-nya kita rubah menjadi, nah kemudian flow path-nya time of concentration TR55. Jadi metode perhitungannya itu pakai TR55. Nah, tetap aja kita klik oke. Nah, maka akan berubah catchment-nya dan akan muncul keterangan ini, SCS 358, longnya 414, S-nya 27,94/1, kemiringannya 3,58. Nah, kita coba lagi misal di wilayah lain ya. Kita coba created from subject, kemudian kita klik di sini. Ini kita ganti menjadi ininya tetap. Oke. Kemudian ini kita ganti segmen flow segment slope. Kita kirim ke kanan, oke. Kemudian ini oke. Ini 0,55 aja.
flow path-nya TR15 betul oke. Nah, ini juga berubah juga wilayah gambarnya. Kita coba lagi, kita coba 3 kali ya. Created from subject, standar, ini tetap oke. Kemudian ini kita ganti, jangan lupa ini kita tambah slope-nya oke. Run off-nya 0,55, flow path-nya TR15 oke. Nah, ini juga muncul ini malah kemiringannya 2,81 untuk kemiringan saluran ini, seperti itu. Nah kemudian bagaimana jika kita ingin membuat sebuah saluran? Jadi kita akan membuat sebuah saluran drainase dengan menggunakan polyline atau alinyemen. Kita klik PL, kita klik PL, misal dari sini ke sini, kemudian ke sini, bebas ya ini ya membuatnya ya, dari sini kemudian ke sini, sudah. Kemudian setelah polyline-nya terbentuk, nah setelah itu kita akan rubah polyline ini menjadi alinyemen. Kita klik dulu dan pilih alinyemen, create alinyemen from polyline, kita pilih enter. Nah, akan muncul jendela created alinyemen from object. Kemudian kita rubah ini menjadi misal alinyemen horizontal horizontal catchment horizontal CA catchment area, gitu aja ya. Ini starting numbernya 1, udah kita oke. Yang lainnya tetap ya, sudah kita klik oke. Nah, maka salurannya akan berubah bentuk seperti ini. Nah, di sini ada tanda panah ya, ada tanda panah. Sebentar. Nah, panahnya itu ke arah sana, berarti alirannya itu nanti dari sini ke sana. Loh, tanahnya ke sana kan, jadi alirannya nanti drainase ini dari sini ke sini ke sana. Nah, sebentar kita coba misal ganti warnanya ya. Di edit alinyemen labels. Oh, enggak bisa. Edit alinyemen style. Nah, kita rubah di sini misal kurvanya warnanya apa ya? Merah. Coba kita ganti merah, oke. Yang spiral kita ganti biru, ini oke. Row-nya enggak usah. Iya, yang lainnya biar tetap hijau aja. Kita klik apply, oke. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kurvanya. Sebentar, kita cek lagi ya. Style, edit align style sudah. Information ini tetap desainnya juga tetap. Nah, ini juga tetap oke. Kita oke aja, apply, kita klik oke. Nah, kali ini pembahasan kita fokus ke drainase.
kita akan mencari catchment area mana yang berpengaruh untuk drainase ini. Caranya, kita klik dulu catchment areanya. Nah, kemudian kita pilih extract from surface, kemudian extract object. Akan muncul jendela extract object from surface. Kemudian border ini centangnya kita hapus, kita klik OK. Nah, setelah itu kita escape dan kita klik surface. Kita buka surface catchment-nya, surface properties, muncul jendela surface properties ini. Kemudian kita jadikan kontur bentuk semula, kontur 1N5 meter background. Apply, oke. Jadi bentuk semula ya. Nah, kemudian terlihat bahwa yang dibutuhkan itu area ini, kemudian ini. Nah, yang lainnya kita hapus. Kita hapus pelan-pelan ya. Kita hapusnya biasa aja, kita klik kemudian kita del, gitu aja. Biasa. Ini juga kita hapus. Kita hapus satu persatu ya. Ya, memang tantangan tersendiri kalau misal peta kontur rekan-rekan sangat besar dan luas. Hapusnya jadinya satu-satu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, tersisa peta ini sama ini, yang semuanya berpengaruh terhadap saluran drainase yang kita rencanakan. Nah, kemudian pertanyaannya, loh, kalau sudah begini gimana cara merencanakannya? Nah, kita tunggu rekan-rekan di episode berikutnya. Semoga episode kali ini membawa manfaat bagi rekan-rekan bila mana mengerjakan atau membutuhkan analisa tentang pekerjaan keairan. Sekian dari kami, Muhammad Yuda dan Maulidia Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.